Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa khaliluhu salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. صدق الله العظيم. وأحييكم جميعا بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله تحية أهل الجنة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dan puji teriring doa kita, Bapak Ibu sekalian hadirin hadirat, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala siang kali ini tanggal 19 Syawal 1434 Hijriah. Allah masih memberikan kepada kita nikmat halawatul iman, nikmat manisnya kita beriman menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah Bapak Ibu sekalian dari ruangan kerja tadi menuju rumah Allah, tempat yang mulia di building ini, nanti menjadi saksi di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat salam ta'zim mari kita sampaikan kepada keharibaan Nabi besar, Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga beliau, juga kepada seluruh sahabat Rasulullah SAW, dan juga orang-orang yang tetap komitmen istiqamah mengikuti ajaran beliau dengan kebaikan. Diaminkan Bapak Ibu semuanya doa saya. Semoga nanti dengan izin dari Allah kita bisa memperoleh syafaat beliau di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya, karena masih suasana bulan Syawal, saya mengucapkan kepada Bapak Ibu sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair minal a'idina wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala benih-benih butiran yang kita semai kebaikan di bulan Ramadan. Amin. Dan mengampuni segala khilaf kesalahan kita. Semoga sepanjang hari, sepanjang tahun, keberkahan dan kebaikan selalu Allah limpahkan kepada kita semua. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang a'idin, kembali kepada naluri kefitrahan, mencintai kebaikan, wal faizin, dan Allah golongkan kita orang-orang yang mendapatkan fauz, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah selalu memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Pertamina Energi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita terakhir. Kita bersilaturahmi di sini dulu sebelum Ramadan, kurang lebih bulan Sya'ban. Masih dalam kajian topik yang sama, kuliah tentang sirah nabawiyah, perjalanan
sejarah hidup Rasulullah SAW. Kalau saya tengok halaman kuliah bapak kita semua, bapak ibu di kuliah zuhur ini sudah hampir setengah buku. Jadi supaya kita terus menerus bisa khatam lah, mudah-mudahan, walaupun tidak sampai jelemit-jelemit sekali, karena memang kita kuliah umum, bukan kuliah seperti formal di kampus atau di tempat-tempat perguruan tinggi. Masih melanjutkan kajian sirah. Pada pertemuan kali ini sampai kita pada satu bab, yaitu pengkhianatan pertama yang dilakukan oleh orang Yahudi di Madinah terhadap Rasulullah dan para kaum muslimin sahabatnya. Kita sudah bedah dulu waktu sebelum pindah ke masjid ini, masih di Perwira, satu konsep kesepakatan yang ditandatangani, diteken semua oleh masyarakat elemen Madinah, baik itu orang-orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasara, yang mereka sudah sepakat untuk saling menghormati, tidak menyakiti, tidak menzolimi, saling mempertahankan kedaulatan Madinah, tidak boleh saling mengusik. Tanda tangan semua, hak-hak mereka, kewajiban mereka, dan haknya diperlakukan persis seperti orang-orang kaum muslimin ketika Rasulullah sampai di Madinah. Ternyata Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pada perjalanannya mereka orang-orang Yahudi yang sudah meneken kontrak perjanjian kesepakatan yang setiap suku Rasulullah panggil untuk tanda tangan, kebaikan semua ada. Pada perjalanan nanti mereka melanggar, mengkhianati kesepakatan yang mereka lakukan. Itulah terinspirasi dalam Al-Quran. Ciri dari orang-orang Yahudi itu selalu adalah ahdul mitsaq. Mereka selalu merusak, melanggar perjanjian yang mereka teken sendiri. Nauzubillah min dzalik. Mari kita baca paragraf-paragraf, butiran-butiran bagaimana sepak terjang pengkhianatan mereka pada Rasulullah dan kaum muslimin. Qala Ibnu Ishaq berkata, kana min amrin Bani Qainuqa, ada satu perkara dari Yahudi Bani Qainuqa yang Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW jama'ahum bisuqul Bani Qainuqa. Waktu itu Rasulullah mengumpulkan satu suku Yahudi yang bernama Bapak Ibu Qainuqa. Kita bilang semuanya, coba Qainuqa. Oh, tidak Semarang ini, masih bulan Syawal Pak. Suaranya mana ini? Qainuqa. Tengok, keluarkan pronunciation-nya aja tak susah ya. Qainuqa, angel bahasa Jawa nih. Ya, qaf ketemu ya mati, qaf lagi, ain lagi. Ada satu teritorial di Madinah sekarang udah tidak ada ini. Pasar yang namanya Qainuqa. Suku Bani Qainuqa Yahudi ini berdomisili di sekitar pasar itu. Nabi SAW mengumpulkan kepada mereka, ini sudah dakwah terang-terangan. Rasul berkata kepada mereka, faqala Rasul, ya ma'syarul Yahud, wahai sekalian elemen masyarakat Yahudi Qainuqa, ihzaru minallahi azza wa jalla, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, misla ma nazala bi Quraisyin minan niqmah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana pernah ditimpakan musibah azab kepada orang-orang Quraisy di Mekah yang Allah turunkan karena mereka tidak mengindahkan ajakan saya. Niqmah kalau pakai qaf artinya azab, tapi kalau pakai ain nikmat itulah kelezatan. Rasul kumpulkan mereka, takut kalian kepada Allah, jangan sampai kalian ditimpa musibah azab sebagaimana suku Quraisy di Mekah dulu ketika mengkhianati, melanggar perjanjian-perjanjian. Wa aslimu, masuk Islam kalian. Tengok, Nabi tidak nembak-nembak, apalagi ngebasi pakai pedang leher Yahudi. Tidak ada dia pakai, cuma dikasih tahu. Wa aslimu, masuk Islam kalian. Fa'innakum qad arabtum, karena kalian orang-orang Yahudi Qainuqa, kalian udah mengerti, udah tahu, anni nabiyyun mursal, aku ini seorang nabi yang diutus oleh Allah. Dari mana kalian mengerti itu? Kata Rasul, tajiduna dzalika fi kitabikum fit Taurat wal Injil. Kalian baca itu bahwa saya nabi utusan Allah yang terakhir, kalian dapat, kalian baca dalam kitab Taurat dan Injil kalian. Wa fi ahdillahi ilaikum, dan dalam perjanjian-perjanjian yang Allah ikat dengan kalian.
Ketika diajak damai begini Pak, tengok ini. Mereka gertak Rasul. Bahasa kami orang Siantar, ngemok. Rasul baik-baik kok. Qalu, mereka jawab, ya Muhammad. Tengok ini, bahasa kami orang Siantar, jangkar ini, jangkar. Tidak ada kalau orang Jawa bilang unggah-ungguh. Langsung namanya, ya Muhammad. Tengok, oh tidak ada tata krama. Innaka tara'ana ka qaumi. Ya Muhammad, kau tengok, kau samakan kami dengan kaum dulu di Mekah orang Quraisy. Oh. La yagurannaka annaka laqita qauman la ilma lahum bil harb. Muhammad, jangan kau menyangka kalau kau bertemu atau kau berhadapan dengan kaum suku yang tak pintar piawai dengan perang. Dulu. Kira-kira ini secara mana implisit Yahudinya ngajak perang kepada Rasul ini. Ya Muhammad, jangan kau kira kau berhadapan dengan suku yang tak pintar perang. Yang diajak baik-baik, kata-katanya sudah ada. Kata-kata apa Pak? Ancaman. Fausibta fursatan, kau akan mengalami satu kesempatan yang menyesal, kata mereka. Inna wallahi la in harabtana la ta'lamanna anna nahnu nannas. Muhammad, ketahui, inna sesungguhnya kami wallahi, Yahudi sumpah pun masih dengan nama Allah. Ini Pak, kita kadang-kadang orang muslim yang dibutuhkan lagi penyegaran agama, kadang-kadang ada muslim Indonesia sumpah dengan opo budung, opo sumpah-sumpah. Tidak boleh sumpah selain kepada nama Allah dan sifat Allah. Tengok Yahudi pun, orang-orang kafir kalau sumpah dulu masih dengan Allah. Wallahi, demi Allah, la in harabtana, jika kau perangi kami Muhammad, la ta'lamanna anna nahnu nas, kau akan tahu siapa kami. Yo, bahasanya gertak. Nabi baik-baik. Selanjutnya, warawa Ibnu Hisham, Imam Ibnu Hisham meriwayatkan an Abdullah bin Ja'far, dari Abdullah bin Ja'far, ini sanadnya terus, bin Musawwar bin Makhrama, an abihi, an Abi Awana, dari Abi Awana, anna imra'atan, ini awal mula. Tadi Nabi mengumpulkan mereka di satu pasar mereka Nabi dakwah, ngajak untuk Islam dengan damai. Dan Nabi bacoi, tebasi leher, tidak ada. Apalagi Nabi tembak, tidak ada. Apalagi Nabi panah, tidak ada. Damai. Cuma jawaban mereka ada sebuah ancaman-ancaman. Ini pertama Pak. Paragraf yang kedua, inilah awal mula pengkhianatan mereka. Imam Ibnu Hisham meriwayatkan dari sanadnya dari Abi Awana, anna imra'atan minal Arab minal Madinah. Ada seorang ibu-ibu, mama-mama bahasa kami orang Medan, mama muslimah Madinah. Seorang ibu muslimah Madinah dengan pakaian muslimahnya berhijab, sebagaimana di sana pakai cadar, ya, berangkat ke pasar Koinukok tadi. Bapak-bapak, Koinukok pasar itu memang didomisili orang Yahudi Koinukok. Baba'at bisuqin bani Koinukok. Dia ingin membeli sesuatu di pasar itu. Wajalasat ila sadiqin biha. Ibu ini duduk kebetulan dekat dengan tukang sepuh emas. Tahu Pak tukang sepuh itu? Pandai emas itu. Tukang sepuh soib. Faja'alu yuriduna an kasfi wajhiyah. Ibu ini ingin menyepuhkan perhiasannya. Tiba-tiba tukang sepuh cincin tadi dan orang-orang Yahudi temannya menginginkan ini, tengok, melecehkan kaum wanita muslimah tadi agar dibuka auratnya, wajahnya, rambutnya. Pak, bahasanya diejek. Yuriduna an kasfi wajah, dibuka aja wajahnya, anda usah tutup-tutup lah, kurang lebih begitu. Enggak usah kau tutup auratmu. Pak, ibu muslimah wanita Arab ini abad menolak, enggak. Fa'amida sa'iq ila tarfi thawbiha. Tukang sepuh cincin emas Yahudi tadi sengaja, amida, dengan sengaja mengledek, menyingkap tarfi thawbiha, ujung jilbabnya. Seret, dibuka, nampaklah rambut kepalanya. Fasarahat, ibu muslimah ini sarahat. Bahasa Jawa ini sarahat, jerit, teriak. Fasawaba rajulun minal muslim. Waktu itu ada seorang pemuda muslimin yang menyaksikan kejadian itu, kemudian sawaba, jumping, lompat dia. Terjadilah perkelahian, ya, tengkar, perkelahian, ya, gelut, bahasa Jawa ini gelut. Fakotalahu, sampai orang Yahudi tadi yang mencederai kehormatan ini terbunuh. Sudah gelut, terbunuh, ya. Habis itu pemuda tadi ini dikeroyok
bareng-bareng dengan teman Yahudi dan terbunuh. Sampailah berita itu di telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah marah besar dengan kejadian ini. Bapak, dari riwayat ini siapa yang pertama kali melakukan pengkhianatan? Bukan pemuda tadi. Pemuda tadi membela diri kehormatan wanita tadi. Karena kau cederai itu wanita muslimah iseng, ya, jarak bahasa Jawa dia. Oh, udah dia nggak mau, saya buka aurat dong. Tarik ujung jilbabnya begitu. Nampak jerit ibu muslimah ini, ada anak muda tadi terus menghadap kepada tukang sepuh emas, berantem, akhirnya terbunuh itu, ya, mati. Habis itu pemuda ini dikeroyok bareng-bareng oleh teman-teman tukang sepuh Yahudi Bani Qainuqa. Pakotaluhu, Yahudi tadi membunuh pemuda muslim yang menolong kaum muslimah tadi. Fastasara ahlul muslimin 'ala al-yahud. Marah besar orang-orang kaum muslimin kepada Yahudi Bani Qainuqa. Faghadiban muslimun, marah besar. Fawaqa asyarru bainahum wa baini Bani Qainuqa. Terjadilah sebuah hubungan yang tidak harmonis lagi antara kaum muslimin dan Yahudi Bani Qainuqa karena masalah yang mereka buat terlebih dahulu. Pakana haula, kata riwayat ini, mereka itulah orang-orang komponen elemen masyarakat Yahudi di Madinah, naqudul ahda, yang merusak MOU, perjanjian piagam Madinah dulu, yang sudah kita bedah kurang lebih 2 kali atau 3 kali pertemuan pakai slide di Musola Perwira dulu. Alladzi bainahum, perjanjian antara orang Yahudi dan wa baina Rasulillah SAW, dan antara Rasulullah SAW. Ini bisa ditengok dalam referensi primer induk dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, jilid buku kedua halaman 47. Jadi pengarang ini menukil dari buku induknya Sirah Ibnu Hisham. Wa kana zalika, kapan itu terjadi, Pak? Hal itu terjadi fi muntasaf Syawal, terjadi pada bulan Syawal, pertengahan bulan Syawal. Kayak gini nih lah suasananya. Kapan itu? Minas sanati tsaniyah lil hijrah, baru 2 tahun Hijriah Nabi berada di Madinah. Jadi kejadian itu pada pertengahan bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Berarti baru 2 tahun mereka sudah langgar. Belum sampai 2 tahun. Pertengahan tahun kedua mereka sudah langgar itu perjanjian. Nauzubillah min zalik. Kemudian apa reaksi Rasul? Tengok, Pak. Karena wibawa Islam diinjak-injak waktu itu. Mereka sudah melanggar kesepakatan. Rasulullah bersama sahabatnya, fa'asarahum Rasulullah muddatan minaz zaman. Rasul kepung itu pasar Qainuqa. Kepung, dikepung, Pak. Kalau Bapak baca dalam juz 28 surat Al-Hasyr, setelah surat Al-Mujadilah, surat Al-Hasyr, dikepung. Hatta nazalu ala hukmihi, sehingga kaum Yahudi Bani Qainuqa itu nazalu, turut dan mengikuti keputusan Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ternyata ada gembong-gembong munafik, sifat-sifat orang-orang munafik yang dimotori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang memberikan suaka pertolongan kepada orang-orang Yahudi. Kalau kita ambil nanti dari apa yang kita cerna, kita baca, jadi kalau ada orang kaum muslimin suka membela orang-orang di luar Islam, itu ciri dari orang munafik. Ketika Nabi kepung itu datang ini, faqama ilaihi Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh gembong munafik gedengkok yang bernama siapa, Pak? Abdullah bin Ubay bin, namanya Abdullah juga, Pak, hambanya Allah. Tapi otaknya kotor sekali, otak orang ini. Nanti dia mati terbunuh dengan anaknya sendiri dalam peperangan. Anaknya minta izin kepada Rasul, izinkan saya membunuh bapak saya sendiri, karena dia musuh Allah dan musuh Rasulullah. Kalau nanti orang lain yang membunuh, sebagai anak ada aliran darah, takut saya ada jiwa dendam. Maka Rasulullah izinkan anaknya sendiri yang membunuh bapaknya, karena bapaknya musuh Allah dan Rasulullah. Tengok, Abdullah bin Ubay bin Salul ini menghampiri Nabi. Waktu Nabi sudah kepung mereka, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ini jangkar lagi, Pak, tidak ada unggah-ungguh toto kromo. Ahsin fi mawaliya, berbuat baiklah kau kepada teman-temanku ini. Siapa yang dimaksud Abdullah bin Ubay bin Salul temannya, Pak? Orang-orang
Kocok-kocokku ini berbuat baik Muhammad, jangan kau kepung-kepunglah mereka. Falam yaltafit ilaihi Rasulullah SAW. Nabi ketika dikatakan demikian oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi falam yaltafit. Nabi bahasa Jawanya yaltafit, tidak noleh, enggak gubres. Nabi tidak menggubres itu tawaran dari Abdullah bin Ubay bin Salul agar Nabi memperlakukan dengan baik. Ini orang Abdullah bin Ubay bin Salul, wah, kekeh agar Nabi Muhammad tidak mengepung teman-teman mereka. Wa qarrara tsaniyah, diulangi lagi yang kedua kali. Sama, ahsin fi mawaliya Muhammad, berlaku baiklah kepada konco-konco teman-temanku ini, orang-orang Yahudi pasar Qainuqa. Fa'aradu anhu, Nabi berpaling, enggak peduli. Fa'adkhala yadahu fi jaybi dir'i. Yang ketiga kali Abdullah bin Ubay bin Salul nyamperin Nabi, udah kedua kali, langsung tangannya dimasukkan kantong baju besi Nabi. Set. Muhammad, ahsin fi mawaliyah, berbuat baik kamu kepada teman-temanku. Nabi marah. Faghadiba Rasulullah SAW. Nabi kemudian marah kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi bilang, uhrud yadak, keluarkan tanganmu dari kantong baju besiku ini. La, Abdullah bin Ubay bin Salul tetap kekeh membela orang Yahudi, orang kafir. Ya, watak-watak munafik itu banyak kan. Di antara watak orang munafik itu selalu membela orang ya di luar Islam. Kalau ada orang Islam disakitin, tidak pernah dia ada komen, statement. Kalau ada orang di luar Islam apa tak dikit, udah membela kayak pahlawan kesiangan. Itu ciri. Ya. Apapun dia mau ndak siapapun orangnya, ciri-ciri. Ndak kita sebut namanya, ndak siapapun ada watak jiwa begitu seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, maka dia termasuk itu wataknya. Nabi marah, keluarkan tanganmu, ngapain kau masuk-masukkan dalam kantong baju ini? Enggak, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. La, enggak, wallahi. Tengok Pak, menafik juga sumpah pakai Allah. Wallahi demi Allah. La ursilaka hatta tuhsina fi mawaliya. Aku enggak akan keluarkan tanganku, cabut dari kantong besimu sebelum kau berbuat baik kepada teman-temanku ini Yahudi Bani Qainuqa. Siapa yang berkata ini? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh kalau difilmkan, diperankan dalam film Ar-Risalah The Messenger, wajahnya itu wajah memang celemot begitu tuh. Abdullah bin Ubay bin Salul ada. Ya, kalau diperankan itu dalam film Ar-Risalah atau The Messenger. Hasar wa salasatu mi'atin dir' qad mana'uni min al-ahmar wal aswad. Oh, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, aku pernah melakukan perjanjian kepada mereka, ada hubungan baik saya dengan mereka, saya mendapatkan keuntungan. Ya, jangan kau perangi mereka, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Inni wallah, kata orang munafik ini, Pak, saya demi Allah umrun ahsad dawai, saya takut kalau terjadi chaos di Madinah ini, chaos yang luar biasa. Jangan Muhammad. Ya, faqala lahu Rasulullah. Nabi kemudian bilang kepada Abdullah bin Ubay bin Salul yang kekeh untuk membela Yahudi, tengok. Hum laka. Kalau begitu Abdullah bin Ubay bin Salul, ini orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, urusanmu lah. Pokoknya saya udah lepas tangan, tergantung kau, urusanmu. Wa amruhum, perkara yang perintah yang saya berikan kepada mereka, keputusan yang saya berikan kepada mereka. Pertama tadi, mereka urusanmu, saya limpahkan kepadamu. Yang kedua kata Nabi Muhammad, wa amruhum an yakhruju minal Madinah. Mereka harus segera hengkang kaki meninggalkan, keluar dari Madinah ini. Wala yujawiruhu biha, kami tidak sudi lagi bertetangga, berzirah, hidup bersama mereka. Siapa yang bilang ini? Rasul. Oke, saya terima tawaranmu, tapi kami, kata Rasulullah bersama sahabat, tidak ingin melihat batang hidup mereka. Batang hidup tidak akan. Mereka harus keluar dari Madinah. Fakharaju ila azra'ati Syam. Kemudian orang Yahudi Bani Qainuqa yang sudah melakukan pengkhianatan tadi, mencederai kehormatan wanita muslimah Madinah, mereka keluar menuju arah Syam. Arah Syam, dari Madinah ke Syam, Pak. Sekarang Syria kurang lebih terus susah. Tapi di pertengahan jalan, wahalaka aksaruhum biha, mereka banyak yang mati kelaparan, kesasar di tengah gurun padang pasir, tidak ada perbekalan. Wahalaka aksaruhum, mayoritas mereka mati, ya, meninggal, ya,
fiha, di dalam perjalanan menuju sampai, karena gurun Sahara, gurun pasir. Ma'asyiral muslimin, ini paragraf yang ketiga. Paragraf sebelum terakhir, ada juga seorang sahabat di Madinah, sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul punya hubungan baik dengan Yahudi Qainuqa karena mereka pembisnis pedagang, ya. Ada seorang sahabat yang bernama Ubadah bin Somit. Dia ada kontrak perjanjian juga, hubungan bisnis dengan orang-orang Yahudi waktu itu, Bani Qainuqa. Misal lagi di Abdullah bin Ubay bin Salul, sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul punya hubungan baik. Famasya ila Rasulullah. Setelah kejadian itu, Ubadah bin Somit menghadap Rasul qailan, selaya beliau berkata kepada Rasul, innani atawallallaha wa rasulahu wal mu'minin. Ya Rasul, sekarang saya memberikan loyalitas saya cabut hubungan apapun saya dengan orang Yahudi Qainuqa, hanya saya berikan loyalitas saya, kecintaan saya kepada Allah, Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Wa abarra min halfi haula'il kuffar wa wilayatihim. Saya berlepas diri dari ikatan perjanjian yang pernah ada dari orang-orang Yahudi Qainuqa. Luar biasa iman. Maka dalam kaidah tauhid ada satu kajian yang bernama al-wala wal bara. Kemana kita harus memberikan loyal, kemana kita harus berlepas diri. Ketika peristiwa itulah Pak, dibuka Qur'annya, turunlah firman Allah. Ketika ada satu kondisi Abdullah bin Ubay bin Salul memberikan dukungan loyalitas kepada musuh-musuh Allah karena memang jiwa dia munafik, satu sahabat kemudian berlepas diri kepada orang-orang Yahudi, turunlah di situ firman Allah, surah 5 ayat 51 sampai 52 yang saya bacakan. Fa fihima, tentang kedua orang tersebut, nazala qauluhu tabaraka wa ta'ala, turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd. Wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini turun persis di Madinah. Ciri ayat Madaniyah dimulai dengan kata-kata panggilan iman. Peristiwa ini terjadi di Madinah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau jadikan musuh-musuh Allah, Yahudi dan Nasara itu sebagai kekasih konco-koncomu. Sementara orang muslim kamu musuhi. Nah, jadi Pak, ciri munafik kita ambil bukan hanya kalau berbohong, berkata berbohong. Ciri munafik yang paling luar biasa itu, kalau ada orang di luar Islam, musuh-musuh Allah, dijolimi, disakiti dikit, sebab kelakuan mereka, dibelanya mati-matian. Itu corong-corong mereka, itu sifat munafik. Kalau ada orang Islam terzolimi, tidak pernah komen. Ya, belanya ke sana, itu ciri. Nauzubillah, jangan sampai ada penyakit seperti itu dalam hati kita yang Allah utarakan nanti dalam firman lanjutannya ini. Jangan kau jadikan mereka sebagai kekasih, kau berikan loyal kepada mereka. Mereka satu dengan yang lainnya adalah konco-konco mereka. Konco Pak, mereka persiapkan Pak. Turun dia dari jabatan, nanti konconya ini masuk lagi. Udah Pak. Kita kadang-kadang kalau orang Islam di atas nanti lupa. Itulah, kita tengoklah Pak. Di lapangan banyak yang begitu. Nah ini udah, ayat sudah dibeberkan begitu terang gamblang kepada kita oleh Allah. Wa may yatawallahu minkum, ancaman Allah, bukan ancaman saya hanya membacakan ayat. Ini pedoman. Siapa yang sampai dia memberikan loyal tadi kepada musuh-musuh Allah, kata Allah, konklusi hukumnya, dia bagian dari mereka. Nauzubillah min dzalik. Ini akidah Pak. Innallaha sa'tamani Gusti Allah, sesungguhnya Allah itu la yahdi, enggak bakal memberikan petunjuk al-qaum az-zalimin, kepada orang yang zalim. Saya tanya Bapak-bapak supaya interaktif. Apa bentuk kezaliman yang Allah sebutkan pada ayat ini? Ayo. Kalau dari rentetan depannya tadi, apa kezaliman? Kezaliman di sini seharusnya loyal itu diberikan kepada Allah, Rasul dan orang mukmin, tapi loyal itu diberikan kepada musuh Allah. Itulah kezaliman. Jadi menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau dulu saya nyantri, contoh zalim itu kata Pak Kiai, sandal taruh kepala, peci taruh kaki, itu. Ya, itu contoh yang paling gampang. Nah, dalam ayat ini satu kezaliman yang dilakukan seseorang bila loyalitas dia diberikan kepada musuh-musuh Allah, sementara kepada kekasih orang-orang yang beriman dia bermusuh-musuhan. Nauzubillah min dzalik. Part
ayat 52-nya, fatarul ladina fi qulubihim marad. Engkau lihat Muhammad, orang-orang yang di dalam hati mereka di dalam hati mereka marad, ada penyakit. Ini orang-orang munafik. Yusari'una fi, mereka bergegas cepat-cepat merapat mendekat kepada Yahudi dan Nasara tadi. Yaquluna, mereka berkata, konco-konconya tadi ini, yang orang-orang munafik, nakhsha antusibana dairah, kami takut kalau terjadi nanti bencana, chaos, enggak stabil dan seterusnya. Padahal tidak ada apa-apa. Fa'asallahu, mudah-mudahan Allah an ya'tiya bil fathi aw amrin, mendatangkan kemenangan dan urusannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mukmin min indihi, dari sisi Allah. Fayusbihu, maka orang-orang munafik tadi yang membela orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, fayusbihu, maka mereka menjadi ala ma asarru fihim fi anfusihim nadimin, mereka menyesali atas apa rahasia penyakit yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Apa rahasia penyakit tadi? Mereka mereka benci kepada orang beriman, mereka benci kepada Rasulullah, benci kepada Allah, agama Allah, mereka cinta kepada musuh-musuh Allah. Ini sifat akidah al-wala wal bara. Bapak Ibu, demikian sekelumit ceramah zuhur yang dapat kita sampaikan. Terakhir, sebelum kita tutup, ada 2 pelajaran penting dari paragraf yang kita sebutkan ini. Kesimpulan pertama, sifat watak tipikal orang-orang Yahudi sampai akhir zaman memang suka merusak perjanjian. Belum lama, sepanjang masa kita kenal bagaimana saudara-saudara kita seiman, masjid pertama di Palestina menjadi sebuah kenyataan pahit sampai sekarang ini. Tanah kaum muslimin dirampas oleh mereka. Perjanjian-perjanjian telah ada, perjanjian Ulso dan seterusnya dulu mulai sejak pimpinan Palestina yang berhak sampai sekarang tidak pernah terwujud perjanjian damai itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka wataknya adalah suka melanggar perjanjian yang mereka teken sepakati MOU itu sendiri. Yang kedua, pelajaran penting dari sini, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang Allah sebutkan dalam surah 5 ayat 2 tadi, yang ada dalam hati kita virus-virus penyakit, tidak senang kepada Allah, tidak senang kepada agama Rasulullah, kemudian kita senang kepada musuh-musuh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itulah yang kita sebut dengan akidah, keyakinan al-wala wal bara. Kemana kita harus berikan dukungan loyal, kemana kita harus berlepas diri. Loyal kita harus diberikan pertama kali kepada agama Allah, kepada Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Ini saja Bapak Ibu sekalian, jam 1:04. Mohon maaf bila ada khilaf dan salah. Semua kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf dan salah datang dari saya pribadi. Saya mohon ampun dan mohon maaf kepada jamaah semua. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang lurus, membimbing keluarga anak-anak kita yang kita tinggalkan ke jalan kebaikan. Allah jadikan mereka penyejuk mata dan hati kita. Sewaktu-waktu kalau kita meninggal, anak-anak yang kita tinggalkan bisa mengirim doa yang keluar dari lisan mereka, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup Bapak Ibu dengan doa pada dosa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Syukran lakum jami'an. Sampai ketemu di waktu kesempatan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.